bisa komitmen aja. Jadi ada mahasiswa mengikut saya, dia gereja di Cibinong. Kak, mau ikut? Tunggu, saya telepon dulu istri saya. Ma, ada mau ikut mahasiswa, gini. Oh iya, dari Ibu di sebelah. Kalau salah saya panggil. Saya harus ngomong, jangan dia pikir saya lagi khotbah atau lagi ngantar wanita muda ini. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Saya hari Jumat kemarin saya kuliah. Kemudian ada satu dosen setengah bayar, nggak menikah. Kemudian udah berapa kali numpang ikut istri saya. Tapi rupanya saya nggak tahu apa motivasinya, apa dia nunggu saya sampai jam 8 malam. Saya nggak tahu gitu. Yang celaka 13, istri saya nggak ada. Saya nggak sempat telepon dia gitu. Dan singkat cerita, saya bilang, Ibu, mama saya ada, Bu, sama istri saya ada. Mereka lagi di Transmart di Cempaka Putih. Dia hanya senyum-senyum, oh nggak apa-apa. Ibu mau ikut saya ke Cempaka Putih baru ke Jibun? Oh nggak apa-apa. Saya karena kan kita harus segan ya, hormat sama dosennya, bukan karena takut nggak dikasih nilai. Saya bergumul, sahabat teman-teman, itulah pencobaan yang sangat besar dalam hidup saya. Akhirnya karena dia juga udah ambil barang-barangnya ke mobil, saya juga beresin mobilnya. Dia bilang dulu, mau debu di mobil ini, karena mobil sejuta umat. Mau bisa agak bau keras juga Pak ini mobilnya. Udah akhirnya jalan lah. Selama perjalanan macet, saya hampir berapa kali tabrak. Saya jalan ini, tiba-tiba Jonathan telepon. Pak di mana? Abi Jonathan, Papa ini mau antar ibu guru dulu ya kemana? Dia tutup. Mudah-mudahan Tuhan pakai Jonathan. Loh benar. Pas di pompa bensin Cibubur, waduh gembala saya yang baik telepon. Saya mau angkat itu. Halo Ma, ya. Di mana Pak? Kamu tahu kan Pak? Tuh, saya nanya berani asli. Di mana Pak? Gini. Saya nggak mau kasih dengar ibu dosen saya gitu. Iya Pak. Papa mau ke Cibubur dulu. Ini kan. Ibu gini, oh di luar. Kita cerita, saya langsung cerita dengan ibu soal apa? Soal pelajaran. Saya jalan, Tuhan ampuni Tuhan. Saya jalan. Saya mau pulang sendiri, kita pulang sendiri. Mau naik bus katanya gini. Wah, saya bingung lagi. Telepon sudah nggak diangkat. Akhirnya saya sampai di Transmart. Saya lihat semua orang itu seperti wajah istri saya. Saya udah mau pergi ke bus, rupanya mereka kerjain saya gitu. Mereka lagi di atas. Hei Pak, Tuhan sudah jama istriku. Aduh, saya minta maaf ke dia. Kalau ada orang yang kita kasihi yang sedang terancam, ya, saudara tahu kejatuhan itu karena hal-hal kecil kita lalai. Kita harus komitmen. Jangan kita hanya berdua di mobil dengan istri orang lain, dengan anak orang lain. Jangan kita konseling hanya berdua dengan istri orang lain, wanita lain. Kalau lebih baik itu suami istri. Untuk itu dia jadi pelayan Injil, menjadi pendeta juga. Haleluya. Tunggu ber-50 kata berpensiun. Karena aku tidak bisa mengembalakan umat Tuhan dengan seorang diri. Karena kita perlu menjaga penolong di sekitar kita. Untuk itu suami istri jangan berpisah dalam waktu yang cukup lama. Karena kita tidak tahan mentara. Artinya apa? Memang sudah dari sananya. Memang Allah sudah menciptakan kita. Kita tidak akan tahan tidak berhubungan badan dengan suami dan istri. Banyak kejatuhan terjadi karena ini dilanggar. Dan saya mau sampaikan kepada sidang jemaat, kalau belum terjadi, mari kita mulai komitmen dengan istri kita. Amin. Kalau seradikal pendeta Simpson lebih baik juga, supaya kita terlindungi, kita terjaga. Karena ingat, saudara itu dipersiapkan oleh Tuhan sebagai mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak bercela, untuk
dipersandingkan dengan tunangan kita dalam pernikahan anak domba, mempelai laki-laki Yesus Kristus. Untuk itu mulai dari diri sendiri, jaga hidup kudus, jaga suami, jaga istri, jaga anak-anak. Kalau dalam konteks yang lebih besar lagi, saudara sebagai pemimpin dalam gereja, jaga domba-domba yang saudara gembalakan. Karena Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saudara. Ketika ada dombamu, dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam pencobaan, itu karena kita tidak menjaga dia. Saudara yang akan bertanggung jawab di dalam penghakiman. Untuk itu menjadi pendeta jangan ada yang menawarkan diri, saya mau jadi begini. Biar Tuhan yang pilih, karena Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang pilih, Dia yang tanggung jawab untuk menolong kita, memampukan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Yesus berkata dalam bagian yang lain, jangan ada di antaramu yang mau disebut sebagai pemimpin atau guru. Untuk itu Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Jangan ada yang menyodorkan diri menjadi saya, menjadi pendeta, kecuali kalau ditantang oleh gembala. Siapa yang mau menyerahkan hidup? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Haleluya. Sekitar 21 tahun yang lalu ketika dipanggil oleh pendeta Swandoko, saya salah satu pemuda. Saya maju ke depan, ini aku Tuhan, utus aku. Bukan menawarkan diri, tapi Tuhan berbicara melalui pemimpin, melalui altar call. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan salah memilih memanggil kita, karena Tuhan juga pertemukan dengan penolong dan gembala dalam rumah tangga kita. Lihat kiri kanan saudara. Haleluya. Dia adalah gembala. Dia adalah gembala kita. Untuk itu mari kita kenal gembala kita, dan mari kita mengenal domba-domba kita, dan mari kita melindungi domba-domba kita. Haleluya. Kemudian kebenaran yang kedua, Yesus menuntun domba-dombanya dan domba-domba yang lain. Amin. Haleluya. Saya sudah katakan di awal tadi, domba-domba yang lain ini berbicara keturunan Kedar, keturunan Nebayot, dan mereka, kalau orang percaya sekitar 15-20%, berarti mereka masih sekitar hampir 200 juta. 250 juta penduduk Indonesia. Hampir 200 juta itu mereka belum percaya, dan mereka adalah domba-domba yang lain. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat ini. Dan ada berapa juta mereka yang hadir ya. Mereka adalah domba-domba yang harus kita tuntun. Ya. Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain. Ini sedang menunjuk kepada mereka yang ada di bawah, bukan di lantai satu ya. Ini mereka. Saya nggak tahu apakah ada orang Kristen di antara mereka yang bersaksi di antara banyak orang ini, atau mungkin sebaliknya meminta api dari langit untuk menghanguskan mereka. Lihat betapa mereka sangat luar biasa radikal di dalam beribadah kepada Allah. Di tengah-tengah salju mereka bisa beribadah. Lihat juga betapa tertib mereka di dalam beribadah. Ya, atau orang Kristen bisa nggak beribadah seperti ini? Jutaan orang, ya. Bahkan mereka saking radikalnya, kalau boleh mati dalam menunaikan ibadah haji, ya, sehingga banyak yang mati karena apa, diinjak-injak. Mereka relakan saja. Mereka sebenarnya adalah domba-domba yang lain, dan mereka memiliki potensi untuk menjadi umat Tuhan yang giat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Kita punya potensi yang lahir dari keluarga Kristen, tapi fakta memberitahukan kepada kita penginjil-penginjil yang berasal dari saudara sepupu kita, mereka sangat radikal dan rela mati untuk Injil. Amin. Saudara tahu kedua orang ini, mereka adalah penginjil-penginjil yang berasal dari Jepara. Omega Suparno dan Sarifuddin Ibrahim yang sekarang lagi di penjara karena dia tiap bulan dia membaptis Tuhan orang, ratusan orang. Saya belum tidak terlalu kenal ini apa Omega Suparno, ya. Sekalipun dia Parno, tapi dia
memenangkan jiwa bagi banyak orang. Saudara tahu cerita ini? Ya, orang Padang, ya, Abraham Ambil, almarhum, dia penginjil yang begitu berani, dia memberitakan Injil kepada ribuan puluhan ribu orang Muslim, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ini mungkin juga saudara tahu, ya, siapa namanya? Junaidi Salat. DP nama Junaidi Salat, dan dia tidak pernah berubah. Dia mengembalakan satu gereja kurang lebih 300 sampai 400 orang yang semuanya berasal dari saudara sepupunya. Ini Junaidi Salat. Kalau saudara punya nomor WA-nya, dukung dia, kirimkan bantuan-bantuan untuk dia, karena harta saudara yang menghasilkan domba-domba yang lain diselamatkan. Dengan demikian saudara melakukan apa yang Yesus lakukan. Bagi mereka yang menginjil kepada orang-orang yang berasal dari Nebayot dan Kedar. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 60 ayat ke-7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyeberangkan rumah keagunganku. 2700 tahun yang lalu Yesaya sudah menubuatkan bahwa Amrin, Junaidi Salat, Omega Suparno, Syarifudin Ibrahim, mereka akan menyemarakkan rumah Tuhan. Mereka akan membawa domba-domba yang lain masuk ke rumah Tuhan, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang radikal. Haleluya. Untuk itu jangan firman Tuhan katakan ada yang terdahulu tetapi menjadi terkebelakang. Sementara kita yang lahir dari orang tua Kristen sibuk dengan masalah-masalah, tersinggung, sibuk dengan masalah-masalah mau cari makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, sibuk mencari bagaimana supaya aku bisa berhasil. Sementara mereka yang terakhir, mereka menjadi terdahulu, bahkan mereka rela ada di penjara demi memberitakan Injil. Tadi malam saya potong rambut, kemudian saya diinterogasi oleh pengerja Jabar Nur sini. Sama tinggi saya pakai nyulap, rupanya bekas tarung derajat. Dia nggak tahu pendetanya bekas petinju. Dia ditanya. Dan singkat cerita, saya potong rambut. Ya bapaknya sudah selesai juga, karena bagian saya bilang, bapak aja lebih dahulu. Saya menginjil lewat kerendahan hati. Dia bilang, oh pak, iya. Kemudian yang potong rambut saya ini, dia lihat kan, ini bapak nunggu setengah jam, dia kasih orang lain. Kemudian saya berbicara dia, kita harus saling mengasihi. Dan Yesus ajarkan kepada saya, kasihilah semua orang, apapun suku dan agama. Iya pak, benar. Dan Yesus juga mengasihi kamu, karena dia sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosamu. Dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga, dan dia mengatakan, akulah jalan kebenaran. Yonatan dan ponakan saya menyaksikan. Ada satu yang dipotong dulu, rambutnya bukan potong leher. Haleluya. Dan saya kata, bukankah kamu berdoa, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus, Siratul Mustaqim. Saya ada tahu sedikit. Yesuslah Siratul Mustaqim, jalan yang lurus. Amin. Dia bukan kepala. Orang Garut, domba yang lain, dia mau dengarkan tentang Tuhan Yesus. Mereka semua dapat menjadi pemenang. Mereka yang berasal dari latar belakang yang percaya. Dan saya tahu di antara kita, ketika kami beberapa waktu yang lalu mendata jemaat-jemaat kita, hampir 1/4 daripada jemaat kita itu dari Muslim. Ya, Siti Aisyah, Siti Mukosifah, mana dia di belakang apa? Kemudian Farid Tamrin, ya, Pak Hendro juga di paling belakang itu, yang latar belakangnya apa? Ya Pak ya, keluarga Ibu Mora juga latar belakangnya dari Muslim. Haleluya, haleluya. Dan kita semua, mereka semua dapat menjadi pemenang-pemenang jiwa yang rela mati bagi Yesus. Karena ada orang-orang Kristen yang mau bersaksi, berdoa, dan menuntun mereka kepada Yesus. Bagaimana dengan kita?
Saudara jawab dalam hati sendiri. Amin. Mau kita bersaksi? Amin. Kalau saudara mau ikut saya, ikut saya. Ya, kalau takut jangan ikut. Karena apa? Karena tukang parkir, tukang somai, tukang bakso, tukang potong rambut, ya, pegawai negeri, mau polisi, pensiunan, tentara, mau ustadz, ya, siapapun dia, saya harus bersaksi, saya harus rela mati untuk Yesus. Kalau memang saya harus mati ketika menginjil, saya rela. Amin. Buktinya Pak Pendeta Simpson masih hidup, ya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Berarti kita bisa melakukannya juga. Amin. Amin. Haleluya. Paling cuma rambutnya aja yang tambah hitam, tambah putih. Kebenaran yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik karena Yesus rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik karena Dia rela mati untuk domba-dombanya, yaitu seluruh umat manusia sejak Adam dan Hawa hidup, bahkan sampai Dia datang kembali pada kali yang kedua, Dia rela mati untuk seluruh umat manusia. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama-tama, saya mendorong dan mengajak sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Marilah kita mengakui Yesus di hadapan manusia dan tidak akan pernah menyangkal Dia dengan menjalani cara hidup yang benar dan baik. Kemudian yang kedua, marilah kita berani untuk bersaksi kepada saudara-saudara sebangsa kita dan menuntun mereka melalui hati kita yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati, dan melalui kasih dan kebaikan kita. Marilah kita mendoakan dan menolong sesama jemaat yang dalam keadaan kesusahan, baik secara ekonomi maupun secara rohani. Karena ingat, Yesus gembala yang baik juga secara rohani, secara ekonomi, jasmani, Dia memperhatikan kita. Untuk itu kita perlu juga memperhatikan mereka yang kita gembalakan. Amin. Haleluya. Kemudian, sebagai hamba-hamba Tuhan, ketua departemen, diaken, pemimpin dan pemilik rumah oikos, pimpinan-pimpinan di kantor, marilah kita ginosko atau mengenal kepada mereka yang kita pimpin dan gembalakan. Memang hal ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Untuk itu sebagaimana Yesus sangat bergantung kepada Bapanya di surga, demikian juga dengan kita. Kita harus mengenal Yesus melalui pembacaan firman Tuhan dan selalu merenungkannya. Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Mulailah mencari tahu apa saja pergumulan, kebutuhan jemaat-jemaat dan mereka yang kita gembalakan, dan doakanlah serta tolonglah mereka. Maka Yesus gembala kita yang baik akan memberikan kita sebagaimana janjinya dalam ayat yang ke-10b, Dia akan memberikan hidup, dan kita yang diberikan hidup oleh Tuhan, kita akan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mazmur 1:5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara yang hadir pada siang hari ini. Amin. Gembalakanlah keluargamu, gembalakanlah karyawan-karyawanmu, gembalakanlah mereka yang saudara pimpin di gereja ini. Dan jangan lupa, keluar dari gereja ini, cari orang-orang yang ada di depan pintu saudara, depan mata saudara. Ulurkan tangan saudara, memberi, menolong, menjadi berkat bagi sesama. Maka janji-janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sudah kirim ke teman, tolong dimasukin PowerPoint. Kemudian ada satu kebenaran di dalam hati saya. Saya teringat akan satu kisah di dalam Kejadian pasal 33 ayat 13 sampai 14. Ini menceritakan tentang Yakub, karena dia telah jatuh dalam dosa, dia berbohong, dia menipu Esau, sehingga ketika dia kembali dari rumah Laban, rupanya Laban juga disikat sama
Ditipu sama Yakub. Akhirnya dia keluar dengan tidak ada damai sejahtera. Dan ketika diberitahukan kepadanya, Yakub, Esau kakakmu sedang menunggumu. Langsung dia teringat peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Habis saya, pasti dia akan membunuh saya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengatur strategi. Saudara baca dalam Kejadian 33. Dia kirimkan anak-anak dari budak pertama, budak kedua, kemudian anak-anak daripada Lea, dan yang terakhir Rahel dengan anak-anaknya. Kemudian singkat cerita, Esau bilang, siapa kalian? Kami anak-anak hambamu. Siapa hambamu? Yakub hambamu. Dan di situ dikatakan Esau langsung, boleh saya katakan itu dulu hatinya. Yang mungkin dia berniat mau membunuh Yakub, tapi ketika kasih itu mengalir, kerendahan itu mengalir, hatinya langsung berubah. Mana dia? Bilang jangan, mbak perlu. Saya mengasihi dia. Dan singkat cerita, Yakub datang, tapi dia tidak bermegah, pasti hatinya sudah berubah. Firman Tuhan katakan dia datang sambil berlutut dan menyembah katanya. Dia datang. Dan Esau semakin hancur hatinya. Jangan begitu adikku, jangan begitu adikku. Dan dia angkat. Apa maksudmu ini? Saya sudah diberkati kakakku. Dan ini aku berikan berkat-berkat ini. Dan jika cerita terjadi rekonsiliasi di padang gurun. Dari seorang yang ingin membunuh, akhirnya dia mengasihi. Dari seorang yang sombong, dia akhirnya rendah hati. Dan akhirnya Esau berkata begini, ya udah, bareng dengan saya akan antar kamu. Kemudian Yakub tamar aja dia katakan begini, Tuanku, jangan Tuanku pergi lebih dahulu. Maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Kemudian ayat 14, biarlah kiaranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan berhati-hati berinsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, dan seterusnya. Tuhan ingatkan kepada saya, kadang orang-orang yang kita layani tidak serohani dengan kita. Kadar iman mereka tidak sama dengan kita. Dan kita tidak bisa membawa mereka di tingkat kadar iman kita. Mungkin contohnya begini, saya bersaksi memberitakan Injil kepada orang yang di tukang potong rambut, saya bilang Yesus, karena iman saya sudah sampai di situ. Saudara mungkin hanya bisa berkata begini, ya Isa Al-Masih mengasihimu. Dan saya mengajak jemaat-jemaat, lakukan sesuai dengan kadar imanmu, lakukan sesuai dengan talentamu, karunia Tuhan atasmu. Kami tidak bisa memaksa, karena gembala sidang, hamba-hamba Tuhan harus menyesuaikan dengan langkah kaki daripada jemaat-jemaat. Sebab kalau tidak, saya akan lebih dahulu masuk surga, saudara masih berjalan berkaki-kaki. Gembala tidak boleh meninggalkan domba-dombanya. Gembala tidak boleh membiarkan domba-dombanya. Dia harus ada di tengah-tengah kumpulannya. Dia harus menuntun langkah kaki mereka, merendahkan diri. Dan sekalipun domba-dombanya mungkin bisa mengejek dia, berbuat tidak baik kepada dia, gembala yang baik tetap merangkul mereka. Kalau ada di antara mereka meninggalkan kumpulan kita, jangan kita hanya bergosip dengan orang lain, itu karena dosanya yang besar, biar aja dia pergi, itu orang lupakan. Tetapi gembala yang baik tidak ada anak emas, tidak ada pilih kasih. Dia harus merangkul semua karena dia kenal semua. Dia tahu mereka mulai berdoa caranya seperti apa. Dia tahu mereka cara makan pertama seperti apa. Dan gembala tidak bisa membiarkan domba-dombanya. Ketika satu saat dia salah jalan, gembala yang baik merangkul, mengampuni, mengasihi. Dalam rumah tangga, mengampuni, mengasihi. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, gembala yang baik harus merangkul. Suami-suami kepala keluarga rangkul mereka. Karena itu sama seperti Yesus merangkul kita. Ketika kita ada di bar, di karaoke, ketika kita ada dalam dosa, dia tetap merangkul mencari kita. Dan biar kita lakukan itu dalam gereja,
dalam keluarga kita, di marketplace, di tempat di mana kita berada, bahkan di tengah-tengah Indonesia ini. Gembala karena domba-dombaku dan domba-domba yang lain dengan penuh kerendahan hati. Karena Yesus menggembalakan kita dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati dan kecakapan tangannya. Itu kata firman Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, biar jadilah kepada kami firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini. Firman Tuhan ini tanam di dalam hati kami semua ya Bapa di sorga. Ya, firman Tuhan ini hidup dan Engkau nyata di dalam kehidupan kami, karena Engkau Bapa yang baik. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri ibadah pada siang hari ini, jika ada di antara jemaat, jika firman Tuhan didengarkan, saudara berkata, saya membutuhkan Tuhan. Banyak pergumulan yang ada, sakit penyakit, masalah rumah, pekerjaan, bisnis, bahkan terlilit. Saya mengeluhkan Tuhan. Ingat Tuhan tahu pergumulan saudara. Untuk itu dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan